G, 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 G. Masya Allah, alhamdulillah. Yang tugas membagi rezeki malaikat. Nah, alhamdulillah. Nah, Pak Aman, Pak Aman. Pergi Pak, pergi Pak. Nah, jenengan nggak panggung mawon, Nah, penyerahan. Ketua Karang Taruna atau mana ini? Ketua Karang Taruna ini penyerahan dulu. Ya, penyerahan reward dari Pak Aman biar desanya selalu aman, Mesti yang jadi kan redek, Pak. Monggo penyerahan. Ya, penyerahan. Dalam dereng sarapan. Masya Allah, dereng sarapan, Monggo penyerahan. Namun rak bumbu berbahan emas. Oh, alhamdulillah, monggo Pak. Jaringan rame, menghadap ke depan, alhamdulillah. Nah, menghadap ke depan. Cek. 1, 2, 3. Nah, rak bumbu. Mak tenang, tasik kuatan nih, Eten kompor, ada door prize-nya juga kambing ya. Berapa kambing? 2. Biar kita saling mengenal. Saya sehari-hari menjadi bagian dari pembina di Kepolisian Republik Indonesia. Saya dari Polres ke Polres di seluruh Indonesia membina mental polisi. Sesekali kemudian kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali saya harus berangkat mendampingi untuk berumroh. Mendampingi untuk berumroh. Dan saya mendampingi banyak travel di Indonesia. Dan dari sekian banyak travel, insya Allah PT Risalah Madani menjadi travel yang sangat amanah sekali dan jamaahnya masya Allah luar biasa banyaknya. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah di sini ada perwakilannya, jenengan nek bolo niku, nek jenengi bolo, insya Allah harganya harga bolo. Pun khawatir Bu. Pokoknya jenengan niat kok mangke diberangkatakan kali Mas Budi kali Mas Rizky ini Mas Budi Budi. Ini coba biar kenal dulu. Nah, madep itu Nah, Mas Rizky sudah kenal Nah, madep sana dulu biar kenal. Nah, ini belum nikah, Bu. Alhamdulillah sudah umroh berulang kali juga Belum nikah kebetulan. Kalau ada yang punya anak-anak yang kelihatan rodok bersinar, monggo saya akadkan hari ini juga, Silakan diputarkan. Ya, ini profil saya, Telah memotivasi ribuan orang, menggugah dan merubah berbagai kalangan, guru TK, dosen, pengusaha, pejabat, hingga jenderal. Ketut Abid Halimi, motivator muda asal Bali, peraih rekor muri, founder Thanks Institute Indonesia. Melalui senam otak, senam hati, dan hipnoterapi, dikontrak oleh Polda Jawa Timur membina mental polisi. Dikontrak oleh ratusan perusahaan menjaga mental karyawan dan iklim keuangan. Narasumber di TV nasional dan radio terkenal dengan berbagai tema dan ulasan fenomena, leadership training, public speaking, hypno-teaching, character building training, and outbound motivation tersaji menjadi wadah lebar perubahan. Ketut Abid Halimi bukan hanya motivator dan konsultan profesional, namun juga menjadi pengusaha media, pemimpin lebih dari 20 media Polri, hingga kembali diganjar penghargaan Lembaga Prestasi Indonesia Dunia tahun 2017. Let's welcome the real motivator. Iya. Jadi saya berkeliling dari Polres ke Polres menangani kasus-kasus polisi, mulai dari polisi tidur sampai polisi nggak bisa tidur, ya. Tapi alhamdulillah jalan ini nggak ada polisi tidurnya. Kalau polisi kecil namanya polisi tidur ya. Tapi kalau kadang ada kampung itu jogelannya tinggi sekali Pak, itu namanya Kapolri namanya ya. Karena kan kalau kecil kan polisi tidur, ya. Itu Kapolri tidur, ya. Para tuyubullah, tuyubur rahman rahimakumullah. Coba putarkan powerpointnya.
Jadi ada caranya, ada skemanya bagaimana caranya kita bisa berangkat umroh hanya dengan modal bismillah. Kenapa? Karena 1 rupiah yang kita niatkan berangkat ke Baitullah itu akan beranak pinak dan malaikatnya akan membantu kita berdoa. Dengan bisa membuktikan sekarang. Dengan hari ini siap berangkat umroh mboten? Siap. Temenan. Siap-siap toa kok bingung ambil sapi ini. Hah? Siap napa mboten? Siap. Bismillah nggih, pokoknya niat bismillah siap nggih. Nah, orang yang berumroh itu banyak sekali manfaatnya. Next coba. Lanjut. Penting sekali kemudian hari ini kalau malaikat Israel hadir. Kira-kira kalau malaikat Israel itu tugasin apa, Bu? Nyabut rumput. Wow, ramdan. Nyabut apa, Bu? Nyawa nggih. Nyawane sinten? Semua makhluk yang nyabut nyawanya malaikat. Andai kata hari ini malaikat Israel datang, kira-kira kita mati ini masuk surga apa neraka, Bu? Nek saat ini jenengan mati. Hah? Bapak-bapak, surga dan neraka? Teman. Kira-kira loh Pak, kira-kira. Urusan akhirat urusannya Allah. Tapi hari ini kita bisa mengkalkulasi, menghitung amal kita selama kita hidup hari ini. Jenengan pantas mlebu swarga maupun pantas mlebu neraka. Insya Allah dusun desa mriki pantas mlebu swarga. Allahumma siapa yang mau masuk surga duluan? Oh mati sih ngono. Masuk surga duluan keren. Mati dhisik. Nah, jadi kita ini masuk surga atau masuk neraka tergantung nilai ibadah kita, nilai muamalah kita, dan muasyarah kita. Ibadahnya berapa nilainya, kemudian amalnya berapa nilainya. Jenengan kira-kira hari ini nilainya berapa, Bu? Nilainya dari 10 sampai 100? 30. Jenengan Pak, pinten? 60, 40 kemana Pak? 40 nyeneni bojo. Iya. Next, lanjut. Perhatikan Bapak Ibu rahimakumullah. Sekarang kita berada di sini. Di alam dunia. Alam apa, Bu? Di alam dunia. Sebelumnya kita berada di alam kandungan. Semua orang yang hidup itu mengalami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 perjalanan, 12 alam. Wakni, wakti, lek, ni, lek, man, lek, dus. Sama. Gak ada yang langsung masuk surga. Semuanya mengalami 12 perjalanan. Mau babin, mau kapolri, mau tingkat koramil maupun panglima TNI, bupati maupun camat, semuanya prosesnya 12 perjalanan. Pertama di alam kandungan, oe. Yang kedua di alam dunia, lahir dia. Dan hari ini kita di alam dunia. Jenengan di alam dunia kontraknya ada yang sebulan, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 100 tahun gak mati. Akhirnya diombeni obat. Saking sakitnya, rasa sakitnya sampai diminumin obat sama dokter biar kemudian cepat ada. Jadi saya pernah dapat pasien anak seorang dokter nggak bisa mati. Setiap hari rasa sakitnya luar biasa. Ternyata apa ngapunten?
Saya periksa ternyata ada susuknya di dalam tubuhnya sehingga nggak bisa nazak, nggak bisa innalillahi. Ketika saya proses, bismillah, kemudian meninggal. Anaknya senangnya minta ampun, alhamdulillah Pak Ustadz, abah saya meninggal. Iya apa kira? Bapak meninggal kok alhamdulillah. Itu nyata Bu, karena usianya sudah 100 tahun lebih. Jadi jenengan ini pengen kontrak panjang umur napa pendek umur? Panjang umur napa pendek umur? Panjangnya berapa Bu? Ya, jangan sampai 100 lah Pak. Berapa? 99? 80 Pak. 80 nggih. Sakniki pinten? 40. Kurang berapa? Separuh lagi. Separuh lagi. Siap atau mboten? Iya dengan. Dereng. Duluan jenengan apa suami kira-kira? Saya saja Pak, nggak bisa dengan Mbak Lurah. Pak Lurah yang mana Pak Lurah? Pak Lurah pun di Pak Lurah. Oh Masya Allah. Pak Lurah, pripun lagi Pak Lurah? Aman lagi, gak bahaya dah. Nah, kita di dunia ini tergantung kontrak kita berapa usia kita. Makanya kemudian orang yang bersilaturahim itu memanjangkan usia. Kalau kontraknya 60 tahun, dipanjangkan sama Allah usianya. Hari ini kita bersilaturahim. Hari ini kita bersilaturahim. Tergantung kemudian hari ini kita kontraknya berapa tahun. 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 70 atau sebagainya. Makanya pertanyaan saya, berapa sih nilai kita kalau kita mati sekarang? Pantas di surga atau neraka? Luwe akeh nyelatu bojo apa kemudian jaluk sepuro? Luwe akeh nyelatu kemudian mati kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kemudian masuk di alam kubur. Alam kehancuran semesta. Kiamat, hari kebangkitan pada mahsyar, pemberian syafaat, yaumul hisab, penyerahan amal, yaumul mizan, telaga kausar, jembatan sirat. Ini semuanya ini alam seperti dunia ini. Jadi 10 perjalanan ini tergantung di sini, Bu. 10 perjalanan alam kubur, semesta, kebangkitan, mahsyar, syafaat, mizan, dan di telaga kausar tergantung di sini, di alam dunia. Sekarang kalau di alam dunia, jenengan nggak nekat berangkat umroh, jenengan ngandal nopo, Bu. Harus nekat berangkat biar dosane biar dosanya habis, Bu, ya. Di sini kan di sini. Kudu nekat. Nyicil rumah nekat. Kredit motor ngerabekno anak nekat. Tuku tanah nyalon lurah nyalek. Kita berani urusan dunia untuk nekat. Kenapa bertamu ke rumahnya Allah kita nggak nekat? Ini kan ada yang salah ini berarti. Hari ini kita punya pinta sama Allah, ya Allah, sukseskan anak-anak saya. Ya Allah, mudahkan jalan hidup anak-anak saya. Ya Allah, berkahi rezeki saya. Ya Allah, jenengan jogo ya Allah. Anak butuh kula niki ya Allah. Kita punya banyak permintaan. Kalau jenengan nekat berangkat ke rumahnya Allah, semua permintaan itu akan Allah ijabahi. Semuanya. Semua permintaan akan Allah istijabahi. Jadi jenengan banyak nekatnya, tapi nekat ke rumah Allah itu nggak berani, berarti kita termasuk orang yang menghina Allah. Oke. Jadi
10 perjalanan hidup kita tergantung satu di alam ini, yaitu alam dunia, ya. Nah, Bapak Ibu, ini kira-kira kita siap dipanggil Allah ketika mati usia 25 sedang apa di mana? 45 sedang apa di mana? 90 tahun sedang apa di mana? Boleh ada yang kemudian, ya Allah izinkan saya meninggal di usia 80 tahun. Sedang apa di mana ketika meninggal? Bapak-bapak pengen meninggal sedang apa di mana? Ada yang sedang di beribadah di mana? Yakin? Jadi banyak ketika kemudian yang pulang umroh meninggalnya di pesawat ada. Ada yang ketika tawaf. Ada yang mau berangkat. Jadi semulia-mulianya orang dalam proses perjalanan hidupnya itu closingnya itu baik, sedang ibadah, sedang dekat dengan Allah. Jangan sampai kemudian nyawa ditarik dengan sedang mencucu, sedang marah-marah di hadapan suaminya. Jangan. Orang yang pemarah itu akan mengalami penyempitan pembuluh darah. Orang yang peramah, tersenyum, itu akan jauh lebih panjang usianya. Jadi Bapak Ibu, nek cicilane akeh tetap utangnya akeh tetap nek ana sing nagih tetap pokoknya budal kapan? Sekarang. Kapan Pak? Para diyubullah, diyubur rahman rahimakumullah. Jadi perhatikan, kenapa penting ketika kemudian di dunia menjadi penentu 10 perjalanan ini? Karena pertama, umroh itu menghapus dosa. Semua dosanya dihapuskan sama Allah, orang yang berumroh. Apalagi berhaji. Yang kedua, hatinya tenang. Dan yang ketiga, 10.000 kali lipat sholatnya dibandingkan sholat di masjid kauman. 10.000 kali lipat. Masya Allah. 10.000 nih loh, usia kita nggak sampai 1000 tahun. Semakin takwa, jihad, doanya mustajabah. Makanya orang kalau mau berangkat umroh, itu ujiannya besar. Pulang umroh, itu doanya mustajabah. Doanya mustajabah sampai 40 hari. Apalagi kalau kemudian belum turun dari kendaraan, jenengan langsung minta doa. Makanya ketika ada yang berangkat umroh, jangan minta oleh-olehnya, hanya minta doanya. Jangan tanya dodonge pundi, sajadain di, kurma mudain di, zam-zamnya mana. Jenengan hanya minta doa. Ini yang paling mahal. Ketika yang berdoa mengamini dan betul-betul ikhlas berdoa, jenengan berangkat tanpa nanti, tanpa tapi. Insyaallah ya, Allahumma. Dan yang selanjutnya keutamaan umroh adalah keberkahan hidup. Uripe ku berkah. Masih yo duit gak pate akeh, tapi uripe yo alhamdulillah dijauhkan dari penyakit fakir dan miskin. Gak ada orang yang berumroh itu miskin, gak ada. Kalau jatuh bangun usaha itu biasa, tapi miskin sampai gak bisa makan tidak mungkin. Anak turun jenengan itu pasti akan berangkat umroh kalau jenengan sudah pernah umroh. Pasti. Jadi bapak ibu yang punya anak, minta ke anaknya, nak, bapak minta satu. Nggak minta rumah, nggak minta sawah. Bapak tolong dibantu, bapak niat berangkat berumroh. Insya Allah. Oke? Jadi ibu-ibu juga begitu. Telepon anaknya. Kalau ada anaknya mungkin di Korea, di Singapura, di Malaysia, atau di mana. Lele, nggak pengen tak budal aku, Le? Nah, gitu. Insya Allah anaknya pun rezekinya tambah berkah. Dan yang ke-10 adalah
menyelesaikan semua masalah. Hutang miliaran, pikiran jenuh, banyak masalah, insya Allah selesai dengan berumroh. Karena ada tempat-tempat mustajab. Di tempat itu para nabi berdoa. Ada Muzdalifah, ada Bi'rul Zamzam, ya. Kemudian ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi, ada Raudhah, ada banyak tempat-tempat yang mustajab. Bapak Ibu, kenapa ketika kita berdoa itu nggak langsung dikabulkan Allah? Kenapa kira-kira? Ketika berdoa nggak dikabulkan Allah? Itu karena apa? Karena tempat berdoanya tidak mustajabah. Jadi doa itu menjadi mustajabah karena apa? Tempatnya mustajabah. Yang kedua, pendoanya mustajabah. Yang ketiga, doanya mustajabah. Yang keempat, waktunya mustajabah. Waktunya pas, uangnya tepat, dungone ya apik, tempatnya ya pas. Ketika berdoa langsung makhluk diturunkan Allah. Jadi saya punya jamaah yang punya hutang mau bunuh diri, punya hutang 60 miliar. Akhirnya nekat. Oh, kemarin nekat nyicil untuk usahanya, berani nekat. Saya ajak haji, Bu. Hajinya langsung berangkat tanpa antri 160 juta, gak pakai ngantri. Berangkat haji dan alhamdulillah, entah bagaimana caranya, kunnya Allah, hutangnya sekarang tinggal hanya 10 miliar dari 60 miliar. Jadi dengan bayangkan, iku nek itu bahasa cendol kira-kira udah diopo ya. 60 M ya. Masya Allah. Jadi ini rumusnya, bahwa umroh itu mudah, ya. Umroh itu mudah, nggak susah. Kalau hari ini kita mau saja, pokoknya mau, gak usah mikir duit, mau pokoknya, mau Bu, kapan? Sekarang, sekarang, nanti saya mau Bapak Ibu komitmennya, DP 10.000, 20.000, iki menit mana Bu, Nah nanti perhatikan Bapak Ibu yang betul-betul mau undian umroh gratis, cukup nanti jenengan menyerahkan, Ustaz, saya titip 500.000 Ustaz untuk DP umroh Ustaz. 60 orang yang pertama langsung di sini diundi gratis umroh 1 orang. Langsung gratis umroh 1 orang, berangkat bulan Januari nanti, tanggal 15 Januari. Yang DP umroh 500, DP-nya nggak hilang, jenengan sakit nabung. Kalau jenengan nggak dapat giliran undian umrohnya, kalau nggak dapat undian umrohnya. Dan jangan lupa juga nanti ada door prize, wedus, kambingnya mana ini? Hah? Di depan ya? Langsung nyate ya. Masya Allah ya. Coba diputarkan videonya, kekangenannya, rindunya pada Baitullah. Bapak Ibu semuanya, coba tegakkan badannya, bismillah. Keajaiban-keajaiban Allah masih ada. Insya Allah malaikat bertebaran hari ini di sini untuk memberangkatkan fisik kita, jasad kita, hati kita ke rumahnya Allah. Bismillah, ke rumahnya Allah. Seperti saya, bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Allah, izinkan saya sekeluarga Engkau sempatkan ke rumahmu ya Allah, ke Baitullah,
bersama keluarga kami tercinta. Tidak menunggu lama ya Rob, Engkau mudahkan, Engkau gampangkan niat kami ini. Amin. Nah, sekarang saya putarkan satu video tentang dokumentasi haji ketika musim Covid. نادى ربه نداء خفيا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا kita bisa, kita mampu menuju rumahnya Allah tanpa tapi, tanpa nanti. Bismillah. Dipeluk anak-anaknya. Pasti depan Mekah hari ini, pasti depan Baitullah saat ini. Jenengan peluk anak-anak jenengan, Bu. Jenengan sampaikan semua keluh kesahnya. Jenengan sampaikan semuanya di hadapan Allah. Maka tidak ada yang tidak mungkin. Sampaikan di hadapan Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Ya Allah, berikanlah hamba, suami hamba dan anak-anak hamba selalu pernikahan itu mendapatkan rezeki yang halal, sehingga kami sekeluarga bisa melaksanakan ibadah umrah ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ridailah keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya rabbal alamin, kabulkanlah doa kami ya Allah. Allahumma amin ya Rabb, amin. Sampaikan, pekikkan di hadapan Allah. Panggil saya ya Allah, panggil saya ya Allah. Bismillah. Ya Allah, terima kasih. Pulang dapat pulang. Bapak rumah sakit tinggal sembuh ya Allah. Ya Allah. Allahumma amin ya Rabb, amin. Amin ya Allah, amin. Allahumma amin. Tidak ada yang tidak mungkin ya Bu. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Keajaiban-keajaiban Allah itu akan terjadi. Bismillah. Berapapun hari ini uang di dompet kita 10.000, 20.000. Ayo, saya ajarkan uang ini berkah.
dan kemudian menjadi hari ini komitmen kita, niat kita betul-betul niat nekat pokoknya. Niat nekat. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan, kita nekatkan berangkat ke Baitullah. Beli rumah nekat, beli tanah nekat, beli mobil nyicil kita nekat. Hari ini kita tekadkan, kita niatkan menuju Baitullah, menuju Baitullah. Bismillah. Bapak Ibu yang betul-betul bismillah, yakin ke Allah, silakan angkat tangannya. Yang nekat dengan 200.000, silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nekat dengan 200.000, jenengan akan diberangkatkan Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana, ya Dengan izin Allah, tidak ada yang tidak mungkin, Bapak Ibu. Bismillah. Dengan 200.000, bismillah. Jadi awal kita, jadi tamunya Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya, Bu. 200.000 kita tekadkan, niat tekad sama Allah. Silakan Bapak Ibu. Bismillah. Silakan Ibu. Silakan Bapak Ibu. Bapak-bapak monggo silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita niatkan betul. Dengan 200.000 kita niatkan betul. Bismillah. Kita pasti bisa berangkat. Kita pasti diberangkatkan Allah. Dihapus dosanya. Kita pulang sampai ke Indonesia, kita tidak punya dosa sama sekali. Kita tidak punya problem sama sekali. Hutang-hutang lunas, masalah-masalah lunas. Itu janjinya Allah di Al-Quran dan hadis. Itu janjinya Allah, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, hari ini izinkan saya berangkat ke Baitullah, dengan sangat mudah ya Rabb, dengan izinmu, dengan jalanmu. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Amin. Allahumma amin.